Statistika 2021. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Tiara Nuril Latifah sebagai MC pada pematerian komunikasi pada saat ini. Sebelumnya, gimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Oke, aku harap kabar dari teman-teman baik ya. Dan tentunya teman-teman masih pada semangat dong. Karena pematerian pada kali ini tuh mengenai komunikasi. Siapa sih yang gak mau punya keterampilan komunikasi yang baik? Pada mau dong ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ke sesi pemateriannya. Di sini udah hadir nih Kang Farhat Timolar selaku moderator yang akan memandu pematerian kali ini. Kita sapa-sapa dulu kali ya teman-teman Kang Farhatnya. Halo Kang Farhat, gimana nih Kang? Udah semangat dong buat memandu acara talk show nanti nih sama pemateri kita yang kece abis. Halo Teh Tiara, perkenalkan semuanya, aku Farhat Timolar sebagai moderator nanti. Tentu nih Teh, aku semangat banget untuk ikut pematerian kali ini. Oke, Kang Farhat udah semangat nih teman-teman. Aku harap semangat dari Kang Farhat ini tuh akan menyebar nih ke teman-teman Statistika 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung aja serahkan kepada Kang Farhat selaku moderator. Untuk Kang Farhat, mangga kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Tiara. Nah, teman-teman semua, dewasa ini terdapat keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang dikenal dengan 21st century skills. Keterampilan yang sangat penting salah satunya adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau communication skills. Nah, komunikasi merupakan aktivitas dasar bagi manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan dengan manusia lainnya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia perkuliahan ini. Nah, untuk itu, pematerian ini dilaksanakan dengan tujuan agar mendapatkan pengetahuan baru tentang kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, untuk itu, pemateri pada acara kali ini yaitu Teh Azika Amara. Kita panggilkan saja pemateri yang kece abis, Teh Azika. Halo Teh Azika, Halo apa Kang kabar? Farhat. Alhamdulillah baik. Kang Farhat apa kabar Kang? Alhamdulillah baik nih Teh. Nah, baik. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya Teh ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pemateriannya, silakan bagi Teh Azika untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kang Farhat. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman maba-maba statistika angkatan 2021, halo, perkenalkan nama aku Azika Amara. Kalian bisa panggil aku Azika. Aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Pajajaran angkatan tahun 2020. Nah, di sini aku diminta sama teman-teman dari statistika angkatan 2020 dan juga 2019 dari panitia SPL ini untuk ngasih materi-materi mengenai komunikasi ke adik-adik maba ini. Tapi gini ya, dari awal aku mau ngasih tahu kalau aku ini bukan expert nih, sebenarnya bukan kayak communication expert gitu, tapi aku memang ada antusias di bidang public speaking kayak gitu. Jadi nanti kita lebih enak ngobrol-ngobrol aja gitu ya, bukan secara teoritis tapi mungkin lebih ke pengalaman gitu ya Kang Farhat. Betul, Teh. Nah, dari Teh Adika sendiri udah memperkenalkan diri. Nah, untuk lebih lengkapnya nih, teman-teman, kita bisa lihat dulu CV dari Teh Adika. Silahkan dari operator untuk share screen dari CV Teh Adika ini. Nah, teman-teman semua bisa kita lihat CV dari Teh Adika. Nama lengkapnya Teh Adika Amara Kiantori, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran ya Teh Adika ya, tahun 2020. Nah, di CV ini bisa kita lihat education-nya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, experience, terus ada event-nya dan organization-nya. Baik, karena kita udah kenal nih ya sama Teh Adika sebagai pemateri kita lanjut ke pematerian yang sebetulnya ya Teh ya. Kita mulai aja pematerian tentang communication skills atau kemampuan berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin nih Teh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut tentang communication skills, kita mulai dulu dari apa sih Teh yang dimaksud dengan communication skills atau kemampuan berkomunikasi.
Oke, kemampuan berkomunikasi. Mungkin kita mulai dulu dari komunikasi itu apa sih sebenarnya? Komunikasi itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengekspresikan pemikiran ataupun perasaan kita kepada orang lain. Nah, berarti kemampuan berkomunikasi itu ya adalah kemampuan bagaimana cara kita untuk bisa mengekspresikan pemikiran, perasaan, atau misalnya keinginan kita melalui entah itu perkataan atau misalnya perbuatan kepada orang lain. Nah, itu sih sebenarnya untuk dari, komunikasi itu apa. Makanya jadi komunikasi itu sebenarnya luas banget ya, bukan hanya sekedar bagaimana cara kita ngomong ke orang lain, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan, bagaimana cara kita mengungkapkan apa yang ingin kita, berikan, apa yang ingin kita informasikan gitu kepada orang lain. Dan informasi itu nggak melulu mengenai apa yang kita bicarakan doang, tapi, perbuatan kita itu tadi, bukan hanya sekedar verbal, tapi juga tentang non verbal. Kayak misalnya nih ada kode-kodean gitu kan, itu kan juga termasuk komunikasi gitu ya. Skill komunikasi, kode-kodean yang baik tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apakah kita tuh selalu bisa memberikan kode ke orang lain? Kan bisa aja ada yang bisa, ada yang enggak juga gitu kan, Kak. Makanya itu, adalah communication skill itu sendiri gitu. Baik, udah dijelaskan ya Teh ya sama Teh Adika tadi bahwa communication skills itu memang kemampuan untuk kita mengekspresikan diri kita ya Teh ya kepada orang lain, bagaimana kita menyampaikan gagasan baik itu dalam bentuk kode maupun secara verbal dan lain sebagainya ya Teh ya. Nah, Betul. menurut Teh Adika nih, seberapa penting sih communication skills dalam kehidupan manusia? Karena kan kita tahu ya, kita sudah ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial nih ya Teh ya. Nah, menurut Teh Adika sendiri, seberapa penting communication skills dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri? Oke, kalau misalnya ditanya seberapa penting, mungkin kita bisa berangkat dari masalah dulu ya. Ini mungkin aku bisa saling tektokan aja kali ya ini sama Kang Farhat ya. Coba Iya dong Teh. aku mau nanya ke Kang Farhat, ada nggak sih Kang kalau misalnya Akang tuh ngerasa, di titik di mana Akang itu gagal berkomunikasi, terus nanti akan timbul apa sih dari kegagalan berkomunikasi itu? Kalau dari Akang sendiri ada nggak sih pengalaman-pengalaman tertentu kayak, aduh gara-gara gagal berkomunikasi jadi ada suatu permasalahan yang timbul, apa tuh Kang kalau dari Akang gitu ada nggak? Nah, betul sih Teh. Di kehidupan nyata sih tentu mungkin semua orang juga pernah mengalami ya Teh ya, di mana kita mengalami sebuah masalah akibat dari kegagalan dari berkomunikasi itu sendiri. Nah, dari pengalaman saya pribadi, otomatis ketika kita chat berkomunikasi dengan lawan bicara kita, dengan komunikan maupun banyak orang melalui chat itu, kadang terjadi miskomunikasi. Dan pada akhirnya dampaknya adalah ya gagasannya tidak sesuai dengan apa yang aku maksud gitu Teh. Jadi disitulah saya merasa gagal. Nah terkadang ketika saya tidak percaya diri pun saya gugup sekaligus gagap juga. Akhirnya gagasan yang saya maksud nggak tersampaikan kepada lawan bicara saya. Seperti itu sih Teh. Dari pengalaman Betul. saya pribadi ya. Benar benar. Benar banget sih, Kang. Biasanya kalau misalnya kita gagal berkomunikasi, ya ujung-ujungnya jadi miskom gitu ya, miskomunikasi. Atau kita gagal menyampaikan apa yang kita ingin ekspresikan ke orang lain tadi, sesuai dengan, pengertian skill komunikasi di awal tadi. Nah, berarti sebenarnya itu urgensinya, agar kita itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, intinya kan itu ya sebenarnya. Tapi kenapa sih kita perlu berkomunikasi itu sendiri? Kenapa kita harus bisa berkomunikasi sama orang lain? Ya karena itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan hidup. Menurut aku itu, skill paling dasar yang perlu semua orang bisa, itu adalah berkomunikasi. Kenapa? Karena kalau kita nggak berkomunikasi, kita nggak bisa bertahan hidup, Kang. Gimana cara Betul betul kita betul. untuk minta bantuan ke orang lain? Gimana cara kita untuk karena itu tadi Akang udah bilang kan, kalau kita itu adalah seorang makhluk sosial gitu ya. Berarti kalau kita, hidup di dunia ini, pasti kita butuh bantuan orang lain. Di mana dengan kita butuh bantuan orang lain, kita harus ngomong, kita harus berbicara gitu, kita harus mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan kepada orang lain. Kalau misalnya kita nggak punya skill komunikasi, ya bakal gawat banget, bakal susah banget kita buat bertahan hidup. Itu tadi. Nah, tapi sebenarnya lebih daripada itu, menurut aku skill komunikasi ini tuh benar-benar bisa ngerubah dunia. Gimana contohnya? Misalnya nih, dengan doktrin, pasti tahu lah ya doktrin atau misalnya Betul Teh. paham-paham khusus, kayak gitu. Gimana cara seseorang itu bisa, memberikan kepercayaan bagi orang lain. Dan dengan dari itu tuh, apa namanya, tatanan dunia itu bisa berubah gitu, dengan cara seseorang apabila seseorang itu punya skill komunikasi yang tinggi, dia bisa mempengaruhi orang lain, dia bisa mempengaruhi, bisa mendoktrin orang lain tadi, dia bisa
membuat kepercayaan-kepercayaan di benak banyak orang, dan itu tuh bisa ngubah tatanan dunia, itu tuh bisa ngubah keseluruhan apa namanya, siklus yang ada di dunia gitu, siklus makhluk hidup itu tuh bisa diubah dari si skill komunikasi itu sendiri. Ya contohnya kayak misalnya ada paham-paham tertentu atau ajaran-ajaran tertentu. Misalnya si petinggi A ngomong A, nanti orang-orangnya ikut apa namanya, melakukan A itu kan. Atau misalnya, si pemimpin B ngomongnya, serang, nanti semua orang yang mengikuti si pemimpin itu, bakal nyerang, kayak gitu kan. Jadi contohnya tuh kayak, kalau misalnya seseorang itu punya skill komunikasi, itu tuh bakal gampang banget dia untuk bisa mengendalikan dunia gitu loh Kang, intinya, kayak gitu sih. Kayak sebenarnya ilmu ilmu teoritis itu tuh menurut aku nggak apa ya, bukan nggak penting, tapi kayak itu tuh bakal kalah sama seseorang yang punya skill komunikasi yang bagus gitu. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain tadi, bagaimana apa yang ingin dia sampaikan itu akan tersampaikan sama orang lain. Karena untuk apa seseorang punya ilmu tapi dia nggak bisa mengutarakan ilmunya itu? Untuk apa seseorang punya gagasan tapi nggak bisa diutarakan gagasannya? Makanya dari sana skill komunikasi itu bakal jadi penting banget. Karena orang lain tuh bisa gitu tersihir, istilahnya tersihir mungkin ya, tersihir sama kata-kata orang lain tuh bisa banget Betul, gitu. Karena kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, menarik banget ya Teh. Pembahasan tentang komunikasi ini memang sangat luas sekali, tidak terbatas oleh satu atau dua bidang saja ya Teh ya. Nah, ada pembahasan menarik juga dari Teh Adika tadi, bahwa manusia yang satu bisa mendoktrin manusia yang lainnya. That's why kita butuh skill komunikasi. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ya Teh ya, agar doktrin apa kemungkinan untuk kita didoktrin orang lain dengan hal-hal negatif itu dapat terhindari. Betul, Seperti itu ya betul, Teh Azika betul. ya. Baik. Nah, tadi oleh Teh Azika sempat disinggung pula tentang berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Nah, selanjutnya keterampilan apa aja sih Teh yang dibutuhkan untuk dapat berkomunikasi dengan baik? Karena kan sebelum kita menguasai suatu hal kita harus ada dasarnya dulu ya Teh ya. Nah, menurut Teh Azika sendiri, keterampilan apa saja yang harus kita pahat dulu nih sebelum kita menguasai skill berkomunikasi dengan baik? Seperti itu. Oke, jadi skill komunikasi ini kan adalah skill interpersonal ya, antara satu orang dengan orang lain. Berarti yang paling penting itu adalah hubungan kita sama orang lain tuh kayak gimana, alias gimana kita bisa menghargai orang lain. Sebenarnya bukan cuma bagaimana kita menghargai orang lain, tapi bagaimana orang lain itu bisa menghargai kita juga. Tapi kan dengan seperti apa sih cara kita biar dihargai sama orang lain ya, dengan cara kita bisa menghargai orang lain kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua menurut aku adalah empati. Empati ini juga sebenarnya adalah skill yang interpersonal kan. Gimana cara kita untuk bisa memposisikan diri kita tuh jadi orang lain. Gimana cara kita untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kenapa sih kita perlu itu? Karena saat kita berkomunikasi, kalau misalnya kita itu egois gitu ya istilahnya, orang lain tuh nggak akan mau dengar gitu. Orang lain tuh bakal mikir kayak, ya udah dia cuma mentingin dirinya sendiri kok. Sedangkan setiap orang tuh bakal apa ya istilahnya kayak bakal seneng kalau misalnya dirinya itu juga diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita mau berkomunikasi sama orang lain, kita harus menciptakan, kesan bahwa kita itu juga peduli gitu sama mereka, kita juga tahu posisi mereka seperti apa. Kalau misalnya kita berkomunikasi, kita pengen sesuatu nih sama orang, misalnya kita butuh sesuatu tadi yang aku udah bilang kalau orang itu adalah makhluk sosial gitu ya, kita butuh sesuatu. Tapi kalau misalnya kita minta gitu sama seseorang dengan keadaan yang egois, orang itu bakal kemungkinan besar bakal menolak gitu kan, apa yang pengen kita minta. Tapi kalau misalnya kita udah bisa empati, kita udah bisa menyesuaikan gimana sih keadaan orang tersebut, gimana sih apa yang orang lain rasakan kayak gitu, itu akan sangat mudah dari mereka sendiri untuk terbuka dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Terus habis itu adalah kemampuan untuk mendengarkan juga. Ini sebenarnya termasuk sih menghargai, empati, mendengarkan itu juga termasuk itu tadi apa namanya kemampuan interpersonal. Gimana cara kita untuk bisa memposisikan diri jadi orang lain dan gimana cara kita untuk bisa bikin orang lain itu mau menghargai kita, mau nerima saran-saran kita, mau menuhin kebutuhan kita, kayak gitu sih Kang kalau dari aku. Wah, menarik banget ya Teh ya. Jadi memang dari mulai empati, bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi posisi orang lain gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Apalagi ketika kita ingin mendengar, tentu kita juga harus mendengarkan orang lain ya Teh Azika ya. Oke. Nah, Teh Azika, kita sudah ketahui bersama nih bahwa semenjak tahun 2020 Indonesia udah terkena pandemi COVID-19 ini. Jadi semua orang juga pola komunikasinya berubah
tentunya, dari mulai verbal dan lain sebagainya kepada melalui chat dan Zoom meeting maupun platform lainnya ya Teh ya. Nah, menurut Teh Azika sendiri, bagaimana perubahan pola berkomunikasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Nah, terutama bagi generasi millennials yang sudah tak asing lagi dengan dunia digital. Oke, berarti perubahan pola komunikasi ya. Kalau Betul, dari Teh. aku sendiri yang aku lihat ya, mungkin lebih ke permasalahan yang ada yang awalnya itu, minim gitu terjadi di dunia, offline gitu ya, tapi waktu kita pindah ke online tiba-tiba itu jadi kayak merajalela kayak gitu ya. Menurut aku yang pertama itu salah interpretasi, ini tuh sering banget, kayak apa ya, biasanya tuh ada quotes yang bilang kayak, "Kamu bisa ngomong haha tanpa ketawa, berarti kamu juga bisa ngomong, 'Aku sayang kamu,' tanpa beneran sayang," kayak gitu nggak sih, Kang? Itu kan berarti kayak, bisa ngomong haha tanpa ketawa, karena haha aja tuh sebenarnya banyak gitu interpretasinya. Itu Iya, tadi, Teh. karena kalau misalnya kita online, misalnya kita dari chatting-an doang gitu ya, kita kan sebenarnya, apa namanya, dari offline ke online itu kan banyak ya, bisa jadi chatting-an, bisa jadi teleponan, atau misalnya Zoom meeting kayak gini. Nah, kalau misalnya dari chatting-an sendiri menurut aku itu tadi salah interpretasi dari kata atau misalnya dari nada gitu kan. Biasanya kita ngomong haha bisa ketawa kayak hahaha atau misalnya kita ngomong kayak haha kayak gitu loh, kayak kita emang nggak suka gitu sama, apa yang lagi diomongin atau misalnya, itu tuh sebenarnya nggak lucu, kita jadi kayak haha kayak kayak pura-pura ketawa gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ya karena kita itu cuma chatting-an doang, jadi kita bisa salah interpretasi apa sih yang sebenarnya orang ini maksud. Apakah dia tuh bener-bener ketawa, apakah dia itu benar-benar, seneng, apakah waktu dia ngomong "oka" doang, apakah itu tuh benar-benar artinya oke atau dia tuh sebenarnya sebel. Nah itu dari situ tuh bakal banyak muncul miskomunikasi tuh dari si salah interpretasi tadi. Terus selanjutnya dari penyebaran informasi. Selain si yang tadi itu dari salah interpretasi itu, menurut aku penyebaran informasi di, dunia online ini itu tuh parah banget karena kenapa? Terutama, hoaks ya, kita ngomongin hoaks nih. Penyebaran informasi di dunia digital itu nggak bisa kita apa ya disebutnya, nggak bisa kita hentikan gitulah, nggak bisa kita, kayak pengen di-stop gitu. Karena dunia online, dunia digital itu kan saling terhubung satu sama lain. Semua orang bisa ngelihat apa yang kita lakuin sekarang, semua orang bisa ngelihat langsung real time gitu, saat kita post semua orang lihat. Nah, dari sana banyak banget hoaks-hoaks yang muncul, banyak banget, kesalahan komunikasi yang muncul. Nah, sebenarnya hoaks ini kenapa sih bisa muncul? Hoaks itu pertama bisa disengaja, bisa memang dibuat secara disengaja atau misalnya tidak sengaja. Nah, kalau yang tidak sengaja ini bisa jadi karena dia kesalahan komunikasi. Kenapa? Misalnya ya sebenarnya ini masuk lagi kayak salah interpretasi tadi ya, misalnya dikasih tahu, vaksin tuh kayak gini loh, tapi nanti nyampe di sananya, vaksin tuh, ternyata bisa bikin orang jadi titan atau kayak gimana, dan itu tuh bisa aja banyak orang yang percaya tentang hal itu kan. Kalau misalnya seseorang itu tidak dapat, menggali informasi yang banyak atau misalnya terlalu banyak menggali informasi juga itu bakal jadi, bumerang gitu istilahnya. Nanti, dia salah mengkomunikasikannya kepada orang lain, nanti orang lain juga salah ngekomunikasiinnya ke orang lain lagi dan itu bakal muncul hoaks-hoaks di antara masyarakat. Apalagi di dunia digital ini, ya itu tadi, persebaran informasi itu bakal gampang banget. Kalau dulu kan mungkin dari mulut ke mulut gitu ya, tapi kalau sekarang itu antara satu orang ke orang yang lain, itu bakal gampang banget. Kalau misalnya dari mulut ke mulut mungkin kayak, kita harus ngomong dulu ke orang lain, tapi sekarang tuh kayak di detik itu juga kayak kita ngetik gitu atau kita, nyebarin sesuatu, broadcast itu tuh bisa langsung seluruh dunia gitu yang ngelihat kan istilahnya. Dan menurut aku dari sana tuh, jadi genting banget, terutama di penyebaran informasi tadi. Terus selanjutnya yang beda lagi menurut aku, yang kelihatan lagi yang belakangan ini jadi permasalahan itu di media sosial. Itu tuh suka banyak hate speech gitu Kang belakangan ini. Banyak banget yang mulai melakukan cyberbullying. Kenapa? Karena kalau cyberbullying kan kita nggak perlu bisa aja kita melakukan itu dengan anonimus gitu ya. Nah, cyberbullying ini adalah salah satu bentuk kesalahan komunikasi. Kenapa sebenarnya seseorang itu melakukan cyberbullying? Eee, apakah dia benar-benar nggak suka sama orangnya, atau misalnya dia cuma lagi bosen aja, itu kan, berarti dia salah mengkomunikasikan perasaan dia kan. Kalau misalnya emang dia, sebel sama orangnya kayak gitu, dia, harusnya punya kemampuan berkomunikasi yang bukan dengan cara dia membuli orang lain. Atau misalnya dia lagi, gabut aja gitu kan, ya dia juga salah gitu kan menginterpretasikan atau mengekspresikan perasaan dia. Makanya dari situ menurut aku skill komunikasi ini penting banget juga untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Karena, itu tuh bakal ngerugiin orang lain banget, apalagi kayak hate speech yang belakangan ini tuh lagi, lagi banyak diomongin tuh Detik Forum. Akang tahu nggak sih kayak
artis-artis tuh lagi banyak ngomongin kayak mereka ternyata banyak dapat hate speech di Detik Forum itu. Padahal di Detik Forum itu sendiri tuh isinya ternyata hoax-hoax gitu. Isinya uh, seseorang yang mengira kehidupan seseorang tuh seperti itu gitu. Kehidupan seseorang artis tuh seperti itu. Padahal nggak ada yang tahu kan gimana sebenarnya kehidupan seseorang itu berjalan gitu. Karena naik turun yang nggak ada yang tahu. Tapi dia dengan enaknya, dengan anonimus tanpa dia diketahui siapa itu orangnya, dia bisa memberikan hate speech itu dan menyebarluaskannya kepada semua orang. Dan menurut aku di situ jadi poin negatif banget ya dari si pandemik ini sendiri karena menimbulkan banyak kesempatan-kesempatan buat orang-orang banyak ngelihat gadget, terus banyak kemakan hoax, banyak kemakan hate speech kayak gitu, terus ikut-ikutan bikin hate speech juga. Nah, itu tuh menurut aku salah satu yang ngebedain dari zaman offline ke online kayak gitu. Baik, Teh. Jadi memang kita dipermudah, tapi juga kita dihadapkan dengan berbagai macam isu yang dapat memberikan dampak negatif ya, Teh ya, baik bagi kita sendiri sebagai yang mengkomunikasikannya maupun lawan bicara kita. Nah, memang terkait cyberbullying ya, Teh ya, yang tadi ini lagi hype-hype bangetnya nih, teman-teman. Jadi sekarang banyak sekali selebriti Indonesia yang melaporkan haters ke kepolisian gara-gara ya cyberbullying itu. Jadi memang kemampuan berkomunikasi ini sangat diperlukan di era digital ini ya Teh ya. Bagaimana kita hati-hati memilih kalimat, bagaimana perbedaan kita mengkritik dan memberi saran itu yang baik seperti apa ya Teh ya, mengkomunikasikannya seperti apa. Nah Teh, tadi sempat disinggung juga tentang interpretasi yang mungkin bisa jadi antara satu komunikan dengan satu komunikator itu menimbulkan interpretasi yang lain lagi ya Teh ya. Nah, berkaitan dengan ini kan yang paling penting, unsur yang paling penting dalam komunikasi itu bahasa berarti ya Teh ya. Nah, makna dari bahasa itu sendiri terdiri atas dua makna, denotatif dan konotatif. Nah, makna konotatif inilah makna kiasan yang memungkinkan terjadinya interpretasi yang berbeda pada komunikan, terutama pada saat komunikasi secara daring seperti saat ini. Nah, bagaimana cara kita agar dapat berkomunikasi dengan baik tentunya dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda nih Teh dari apa yang kita maksud. Oke, berarti gimana cara kita agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda ya? Oke, jadi kalau menurut aku yang pertama, berarti apa yang kita omongin itu harus jelas gitu kan, harus to the point. Menurut aku penting banget to the point, kenapa? Biar orang tuh nangkepnya lebih gampang juga kan. Kalau misalnya kita muter-muter, kalau misalnya kita terlalu banyak cabang, itu bakal susah orang lain nangkep apa yang sebenarnya pengen kita utarain. Terus habis itu menurut aku jangan pernah ragu buat bertanya apabila kita ngerasa, apa nih sebenarnya gitu. Karena tuh banyak di antara kita, terutama apa namanya, di era online kayak gini, kalau misalnya kita, nggak tahu nih ya, misalnya kita kayak, "Ini apa nih sebenarnya?" Tapi kita tuh nggak nanya. Kenapa? Entah itu karena kita malu atau misalnya karena kita ngerasa, "Ah, udahlah tadi dia kayaknya ngejelasinnya udah bener, cuma aku aja yang nggak ngerti," kayak gitu kan. Padahal sebenarnya bertanya tuh bener-bener bisa bikin kita, apa ya, istilahnya bener-bener bisa ngebantu kita banget gitu. Apa yang kita omongin atau misalnya apa yang orang lain omongin itu kan bisa itu tadi, bisa aja beda interpretasinya sama apa yang kita, tangkap atau misalnya orang lain tangkap apa yang kita omongin, kayak gitu kan. Makanya dari situ penting banget buat kita cross check itu tadi. Kalau misalnya dia ada yang aneh atau misalnya ada yang bingung nih, apaan sih sebenarnya, itu langsung ditanyain aja. Atau misalnya nih, kita juga kalau misalnya kita adalah sebagai komunikatornya, bisa juga kita minta orang lain untuk ngasih feedback dari apa yang tadi udah kita jelasin. Misalnya nih kayak tadi nih Akang udah nyimpulin nih, misalnya aku ngasih jawaban, terus nanti Akang nyimpulin. Nah dari situ kan kita bisa tahu nih apakah apa yang kita sampaikan itu benar-benar tersampaikan kepada audiens. Nah dari situ tuh kita bisa ngeliat tuh kayak gitu tadi. Nah itu adalah caranya bagaimana cara kita untuk bisa menghindari kesalahan interpretasi tadi. Gitu sih Kang kalau dari aku. Oke, jadi tips and triknya seperti itu ya teman-teman semua yang udah disampaikan dari Teh Azika ini. Nah, tadi aku sempat tertarik juga dengan poin yang kita harus merespon ya Teh ya, untuk memastikan apakah lawan bicara kita itu mengerti atau tidak ya Teh ya dengan apa yang kita sampaikan tadi. Dan itu bisa juga menjadi salah satu trik bagi kita untuk make sure kalau misalkan apa yang gagasan yang kita maksud itu diterima dengan baik dan tidak menimbulkan ambigu ya Teh ya, interpretasi Betul. lainnya. Betul. Nah, dari tadi nih Teh,
kita sudah membahas tentang bagaimana etika dan lain sebagainya. Nah, poin penting apa saja nih Teh yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi secara daring. Jadi poin-poin penting apa saja yang harus kita garis bawahi benar-benar ketika kita berkomunikasi secara daring. Oke, poin penting untuk berkomunikasi secara daring. Kalau menurut aku sebenarnya komunikasi, secara daring ataupun enggak, itu tuh yang paling penting banget, itu sopan santun pertama. Itu tadi yang tadi aku udah bilang di awal, kemampuan untuk kita bisa empati sama orang lain kan. Berarti poin pentingnya yang pertama kali banget itu harus sopan santun. Sopan santun itu termasuk salam, sapa, dan sebagainya kayak gitu, dan juga bahasa yang kalian pilih untuk digunakan. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin secara daring nih ya, daring tuh kan ada 3 yang tadi aku udah sebutin. Bisa dari chatting-an, bisa dari teleponan, atau misalnya tatap layar kayak lagi Zoom kayak gini. Menurut aku itu ada beberapa hal yang berbeda ya kalau misalnya kita teleponan, berarti yang paling penting itu sebenarnya artikulasi, karena kan kita nggak bisa ngelihat orang lain gitu ya, apa sih yang sebenarnya si mulutnya itu ngomong gitu kan, kayak kalau misalnya kita Zoom, kelihatan kan kita sebenarnya lagi spelling apa gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi teleponan, itu tuh nggak akan kelihatan, makanya di situ artikulasi itu penting. Habis itu kalau misalnya kita lagi chatting-an, menurut aku penulisan kata yang jelas itu penting. Jadi kayak, kalau misalnya ada singkatan yang, ambigu, misalnya BKN, kan bisa bikin, bisa bukan, bisa iya sih, bisa bikin atau bisa bukan. Nah, itu tuh sebisa mungkin diperjelas gitu ya. Terutama sebenarnya kita juga harus memperhatikan siapa, audiens kita, siapa yang pengen kita ajak komunikasi gitu kan. Kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita tatap layar, yang menurut aku penting juga salah satunya itu adalah kontak mata. Nah, kontak mata di tatap layar ini sebenarnya emang agak sedikit tricky ya, karena kan sebenarnya kalau kita berkontak mata langsung, kayak kita ngelihat, matanya langsung, kita nggak beneran ngelihat matanya langsung, karena kita nggak, kalau misalnya kita lihat matanya, berarti kita lihatnya ke layar kan, bukan ke kamera. Sedangkan memang lebih baik kalau misalnya kita tuh lihatnya ke kamera, biar orang itu ngelihat bahwa kita tuh ngeliatin matanya, sedangkan kita sebenarnya nggak beneran ngeliatin matanya gitu kan, Kang. Nah, tapi ini juga menjadi poin plus menurut aku, terutama bagi public speaker. Kenapa? Karena itu tuh jadi, suatu poin yang mana kita nggak perlu, jadi less grogi gitu kalau menurut aku sendiri ya. Karena dengan cara kita tidak memperlihatkan, apa namanya, kita nggak langsung ngelihat mata orang kayak gitu, menurut aku kita tuh jadi, lebih santai gitu, lebih tenang kayak gitu. Tapi emang biasanya kalau misalnya orang yang lebih suka public speaking itu biasanya lebih suka langsung ngelihat matanya, tapi itu jadi tricky lagi tadi, kalau misalnya kita ngelihat matanya, orang lain nggak ngelihat kayak kita lagi ngelihat mata dia gitu, ngerti kan, Kang? Kalau misalnya aku lihat kayak gini nih, Paham berarti Teh? kan iya kan, aku ngelihat kayak gini nih ke kamera. Aku ngelihatnya ke kamera, bukan ngelihat ke mata Kang Farhat gitu kan, tapi Kang Farhat ngelihatnya kayak aku lagi ngeliatin Kang Farhat gitu kan, Kang. Betul, betul, betul. Makanya itu dari situ menurut aku tatap layar, kontak mata itu penting, biar orang itu ngerasa bahwa, oh iya benar orang ini tuh lagi ngomong ke kita, dan itu tuh, menurut aku termasuk sopan santun juga. Dan menurut aku yang penting juga itu sinyal sih, Kang, karena sinyal tuh kan kadang Betul, betul. suka naik turun gitu ya, dan itu tuh bakal bikin si komunikasinya tuh jadi nggak lancar, misalnya keputus-putus, atau misalnya nanti ada, interpretasi yang salah, atau ya pokoknya kayak gitu deh, kendala sinyal. Tapi kan sinyal itu biasanya nggak bisa kita prediksi ya, Kang. Makanya jadi kita cuma bisa berbuat ya kalau misalnya, apa namanya, mempersiapkan sinyal yang terbaik lah istilahnya kayak gitu. Tapi apabila nanti di tengah jalan memang ada kendala, ya udah itu udah bukan tanggung jawab kita lagi, kayak gitu sih kalau dari aku. Wah, banyak ya Teh, maksudnya banyak hal yang harus kita perhatikan, apalagi kan secara daring ini agak tricky juga ya Teh ya. Banyak hal yang harus kita perhatikan juga poin-poinnya. Nah, dengan berbagai aspek ya Teh ya, tentunya kalau misalkan kita salah aja dikit, pasti interpretasinya beda. Nah, aku juga tertarik nih Teh sama poin yang artikulasi, terutama bagi aku yang cadel, FYI, ini tuh agak menjadi poin yang aku concern juga sih selama ini gitu. Nah, paling tips untuk teman-teman ya betul tadi ya Teh ya, ketika kita harus benar-benar usahakan artikulasinya yang jelas. Ketika ngetik itu kata-katanya juga harus jelas, singkatannya harus jelas, dan juga tanda baca ya Teh ya. Karena tanda baca juga a little bit tricky juga Teh, ketika kita salah aja tanda bacanya. Ini tanda seru sama tanda tanya, dia nanya atau apa sih gitu Ah, kan. iya Kita betul jadi betul bingung betul. juga ya Teh ya, Betul. sebagai komunikan tentunya. Nah, poin penting dari apa yang kita udah diskusikan tadi, tentu kita juga harus tahu bagaimana sih Teh cara agar kita dapat berkomunikasi secara efektif. Jadi Oke. yang nggak bertele-tele dan lain sebagainya.
Oke, menurut aku cara komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang asertif. Mungkin Akang pernah dengar atau belum pernah dengar juga nggak apa-apa. Jadi aku kasih tahu aja, komunikasi yang asertif itu adalah gimana cara kita itu tadi bisa berkomunikasi atau mengekspresikan perasaan, pemikiran, atau misalnya pendapat kita dengan cara membuat sudut pandang dan kebutuhan kita bisa dimengerti dengan jelas sama audiens kita tanpa kita menyepelekan pemikiran, perasaan ataupun pendapat mereka. Jadi biasanya kita tuh, berkomunikasi hanya mengekspresikan pemikiran kita, tapi tidak, mempertimbangkan bagaimana orang lain itu, berpikir atau misalnya merasa kayak gitu kan, Kang. Makanya dari situ menurut aku skill komunikasi yang paling penting itu adalah dengan cara, asertif itu tadi. Nah, kuncinya apa? Ini balik lagi dari yang tadi aku udah aku sampein, yaitu adalah saling menghargai. Empati itu tuh penting banget, makanya itu tadi, gimana cara kita bisa mengekspresikan diri tanpa kita itu, menyepelekan pemikiran orang lain, menyepelekan perasaan orang lain, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya keuntungannya apa sih kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan baik atau misalnya kita bisa, berkomunikasi asertif itu tadi? Menurut aku yang paling penting banget kita bisa menciptakan pertemanan, karena kan itu tadi ya, kita itu hidup sebagai, seorang makhluk sosial, di mana kita butuh orang lain dan kalau misalnya kita bisa akan mudah tuh kan kita butuh tinggal ke dia atau misalnya kita mau cerita tinggal ke dia, kita ada apa-apa ngomong tinggal ke dia dan menurut aku teman itu penting banget apalagi ya di dunia, di dunia sosial ini ya. Kita sebagai makhluk sosial kayak gitu. Terus habis itu kita juga bisa nyiptain win-win solution. Kalau misalnya kita cuma mengutarakan apa yang kita pengenin, mungkin nanti mereka menganggapnya cuma kita gitu yang dapat. Sedangkan kalau misalnya kita ngutarain tanpa menyepelekan perasaan mereka, mereka bakal mikir, "Oh iya, itu win buat dia, itu win juga buat kita." Dan mereka juga bakal ngehargain kita balik gitu. Karena kesannya kita juga menghargai mereka, kita juga empati gitu sama mereka. Kita bisa menempatkan diri kita kepada, posisi mereka kayak gitu. Dan yang, penting juga itu tidak akan menimbulkan miskomunikasi tadi itu. Makanya, kalau misalnya kita mau mengucapkan atau mengutarakan sesuatu, kita harus memikirkan bagaimana orang lain itu memandang apa yang kita, utarakan, kayak gitu Kang, kalau dari aku. Baik, menarik sekali ya Teh ya. Intinya ketika tentu kita juga berlandasan lagi dengan empati tadi, menempatkan diri kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa berkomunikasi secara efektif ya Teh ya. Baik. Nah, selain efektif juga, selain lugas dan tidak bertele-tele dan lain sebagainya, tentu kita juga harus menarik ya Teh ya dalam penyampaian gagasan, isi pikiran dan lain sebagainya. Intinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita menyampaikan gagasan kita dengan menarik. Nah, menurut Teh Azika sendiri ada tips and trick nggak untuk gimana cara kita agar kita dapat berkomunikasi dengan menarik itu tadi? Oke, dengan menarik ya. Menurut aku kalau kita ngomongin menarik, yang paling penting banget dari komunikasi yaitu adalah kesan pertama. Ini aku baca di buku-buku dan menurut aku juga kesan pertama itu penting. Jadi kalian tuh kalau misalnya bertemu sama seseorang, sebisa mungkin ciptain kesan pertama yang bagus gitu. Karena dengan kesan pertama yang bagus, dia itu akan lebih lebih tertarik gitu sama kalian. Dan kesan pertama tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kesan pertama itu dari yang aku baca ya, ini tuh teoritis ya sebenarnya, tapi menurut aku juga ini bisa kalian aplikasikan gitu. Pertama penampilan. Penampilan kalian harus rapih, terus kalian itu enak lah dilihat istilahnya kayak gitu ya. Dan dari situ tuh kalian bisa menciptakan kesan pertama. Atau misalnya dari suara, intonasi kalian atau misalnya suara kalian gede atau kecil atau misalnya enak didengar atau enggak. Tapi sebenarnya bukan maksudnya enak didengar kayak merdu atau enggak gitu ya, tapi kayak artikulasinya jelas atau misalnya kalian ngomongnya tuh enak gitu ya sama orang lain dan juga kosakata. Dari pilihan kosakata, kan kalau misalnya kita ngomong sama orang, kita harus lihat ya siapa orang yang kita ajak omong. Apakah jadi kita tuh harus milih nih kosakata yang mana sih yang sebenarnya tepat untuk kita bicarakan ke orang baru misalnya kayak gitu. Nah, dari 3 hal itu tadi kalian bisa nimbulin kesan pertama yang bagus. Terus habis itu gimana cara, menyampaikan gagasan yang menarik. Menurut aku ini balik lagi ke yang tadi, yaitu adalah kita harus nyampein gagasan yang jelas dan ringkas, sederhana lah istilahnya. Orang tuh nggak suka sama yang berbelit-belit, orang tuh males gitu harus mikir ini apaan sih, ngomong apa, makanya kalian harus to the point, ringkas dan jelas. Sederhana juga sebisa mungkin. Habis itu gimana caranya lagi biar gagasan itu menarik adalah dengan cara menyampaikan dengan, bahasa sendiri. Biasanya kalau kita baca, itu tuh bakal lebih, nggak
apa ya, nggak natural gitu, dan orang tuh bakal lebih kayak, "Aduh bosen, apaan sih ini?" Kayak gitu tuh. Sedangkan kalau misalnya kita bisa menyampaikan dengan bahasa kita sendiri, orang lain tuh bakal lebih, "Oh ya kita lagi ngobrol," gitu. Ini terutama kalau misalnya kalian lagi presentasi di depan kelas, atau misalnya lagi public speaking, lagi ngisi acara kayak gitu, penting banget untuk kalian bisa, walaupun misalnya kalian punya cue card gitu ya, kalian tahu kalian mau ngomong apa, kalian, harus ngomong apa, ngomongnya kayak gimana, tapi sebisa mungkin ciptain bahasa kalian sendiri gitu yang lebih enak buat didengar sama orang lain, biar orang lain juga lebih memperhatikan kalian, karena kalian terlihat lebih menarik juga. Terus yang terakhir bisa juga kalian kasih contoh atau misalnya ilustrasi. Kasih contoh ini juga, termasuk yang menarik ya, misalnya kalian kasih contoh dari kehidupan kalian, atau misalnya kalian kasih contoh dari pengalaman-pengalaman hidup kalian, atau misalnya yang pernah kalian baca, kayak gitu tuh penting banget. Bukan penting banget, tapi itu, bisa jadi poin yang bikin kalian tuh jadi menarik, kayak gitu sebenarnya, Kang. Baik, Teh Azika. Terima kasih tips and triksnya Teh Azika dalam berkomunikasi yang menarik. Nah, aku tadi sempat dengar juga dari Teh Azika yang paling penting adalah first impression juga ya Teh ya. Dimana kita bisa menciptakan kesan pertama yang baik pada orang, maka orang tersebut akan klop gitu dengan apa yang kita sampaikan. Oh, orang ini menarik nih. Oh, orang ini enak diajak bertukar pikiran, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu ya Teh Azika ya. Betul, Kang. Betul. Nah, yang paling penting juga nih Teh Azika dari segala hal itu tentu percaya diri, ya Teh ya. Nah, percaya diri ini menjadi nomor satu juga ketika kita berkomunikasi, apalagi ketika kita berbicara di depan umum. Nah, ada tips and trick nggak Teh agar kita percaya diri dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan yang kita maksud itu? Karena FYI kan kalau misalkan kita gugup juga semua yang ingin kita sampaikan buyar seketika ya Teh ya. Nah, untuk menghindari hal itu, ada tips and trick ya dari Teh Azika sebagai public speaker ya tentunya. Oke, berarti mungkin lebih ke gimana caranya biar gagasan kita ini bisa diterima gitu mungkin ya, bisa Betul, dikatakan Kak. seperti itu ya? Betul. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita mulai dari percaya diri, terus kita sambungin sama hal tadi. Menurut aku kunci percaya diri itu adalah, gimana kita kalau misalnya kita gabungin dengan si komunikasi ini, gimana kita yakin biar gagasan kita bisa diterima sama orang lain. Makanya kita bisa mulai dari si gagasan kita itu, gimana sih caranya gagasan kita itu bisa diterima sama orang lain itu tadi. Nah, aku tuh pernah baca juga, ini sebuah teori ya, dan menurut aku ya masuk akal juga sih. Ini tuh adalah teori, dari Aristoteles, mungkin Akang pernah dengar ya, ini nama ilmuwan yang terkenal juga. Betul, Kak. Itu ada 3 hal yang bakal bikin kita itu, gagasan kita itu diterima sama orang lain. Atau gagasan kita itu, ya diterimalah sama orang lain. Itu ada 3, yaitu yang pertama adalah logos, ethos, sama pathos. Nah, logos ini itu adalah logika. Apakah, gagasan kita itu masuk akal? Apakah gagasan kita itu, bisa diterima gitu sama orang lain? Apakah gagasan kita itu ya itu tadi masuk akal. Nah, kalau misalnya gagasan kita nggak masuk akal pun sebenarnya kita bisa, asal kita bisa membuat gagasan itu jadi masuk akal di orang lain. Jadi itu tuh sebenarnya lebih ke tricky gitu sih, apakah kita bisa membuat gagasan yang kita punya itu jadi masuk akal bagi orang lain. Karena kan tadi kalau misalnya kita ngomongin di awal, ada yang namanya doktrin, ada yang namanya paham-paham, ada yang namanya ajaran. Di mana nggak semuanya itu masuk akal kan sebenarnya. Tapi tetap aja ada orang yang bisa mengkomunikasikan hal tersebut sampai hal itu tuh jadi bisa diterima gitu sama orang lain kan. Nah, makanya itu adalah bagaimana kita tuh bisa, membuat gagasan kita itu jadi masuk akal di orang lain. Walaupun misalnya sebenarnya nggak masuk akal, tapi ya sebisa mungkin beneran masuk akal gitu ya, Kang. Terus yang kedua adalah ethos. Ethos ini adalah kredibilitas. Kredibilitas ini adalah siapa sebenarnya yang ngomong. Apakah kita itu adalah seorang expert, atau kita adalah seorang antusias, atau misalnya kita sebenarnya bukan siapa-siapa, kita nggak ngerti nih tentang ini sama sekali. Itu tuh penting banget juga. Jadi kalau misalnya kalian, mau membawakan sebuah gagasan A, kalian harus tahu kalau branding kalian tuh emang si A itu gitu. Kalian harus tahu kalau misalnya emang gagasan yang ingin kalian berikan itu tuh sesuai gitu sama apa yang memang orang lain pandang dari diri kalian. Kalau misalnya kalian mau ngomong tentang, misalnya kalian mau ngomong tentang sebuah rencana perang gitu, tapi kalian tuh bukan seseorang yang memang pandai untuk merencanakan hal itu, ya orang lain nggak akan ada yang mau dengerin gitu kan. Kesannya kayak,
apaan sih orang lo juga nggak ngerti apa-apa tentang hal itu gitu kan. Makanya dari situ sebenarnya branding diri itu penting banget. Kalau misalnya kita mau mengutarakan gagasan, misalnya nih aku anak kedokteran, aku mau ngomongin tentang tiba-tiba aku mau ngomongin tentang statistika. Ya orang-orang nggak akan kayak apaan sih orang-orang ini anak kedokteran, di kedokteran nggak ada belajar tentang matematika, apalagi statistika gitu kan. Makanya dari situ si etos ataupun kredibilitas itu penting. Dan juga gimana cara kita atau penampilan kita dilihat sama orang lain itu tadi kan dari branding diri kita sebenarnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah patos. Patos itu adalah gimana cara kita atau pembawaan kita itu bisa menyentuh emosi orang lain. Sebenarnya ini balik lagi ke yang awal atau gimana cara kita bisa empati ke orang lain. Karena kalau kita udah bisa menyentuh nih, apakah gagasan kita ini udah bisa menyentuh hati orang lain, pasti orang itu bakal nerima gitu gagasan kita. Pasti orang itu tuh bakal, oh iya bener juga nih. Nah, makanya itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengkomunikasikan ya. Berarti kita harus bisa punya, istilahnya kayak kita harus bisa punya pembawaan yang benar-benar bikin orang itu yakin, kayak gitu sih Kang kalau dari aku. Baik, itu adalah 3 poin penting ya Teh ya, bagaimana cara agar gagasan kita itu dapat diterima oleh orang lain. Tentunya kita juga harus branding diri kita, bagaimana agar informasi yang kita sampaikan itu relevan dengan ilmu yang kita kuasai ya Teh ya. Ketika Teh Azika dari Fakultas Kedokteran, ya pasti informasi-informasi yang dapat orang percaya itu tentang kedokteran itu sendiri ya Teh ya. Betul. Walaupun sebenarnya pada faktanya juga Teh Azika menguasai bidang-bidang lain juga ya Teh ya. Iya, amin. Iya. Nah, tadi kan sempat kita bahas juga tentang public speaking ya Teh ya. Nah, pada faktanya kan rasa gugup itu seringkali tetap muncul ya Teh. Baik itu sebaik apapun preparation kita ketika kita akan tampil di depan umum atau ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu, rasa gugup itu seringkali tetap muncul karena itu manusiawi ya Teh ya. Kita sebagai manusia pasti gugup itu muncul. Nah, ada tips and trick ya sih Teh agar kita si gugup itu bisa disembunyikan tanpa mengganggu fokus kita akan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, gimana biar percaya diri saat public speaking, mungkin gitu ya istilah intinya ya, gimana biar kita nggak gugup gitu ya. Menurut aku bener banget tadi gugup itu manusiawi, tapi memang bisa kita minimalisir gitu ya, walaupun gugup tuh benar-benar kayak ya udah emang orang tuh pasti gugup gitu waktu kita akan berurusan dengan banyak orang, itu benar-benar manusiawi banget. Tapi menurut aku yang paling penting itu adalah persiapan. Persiapan itu penting banget. Persiapan itu sebenarnya ini bukan cuma soal public speaking, tapi tentang berkomunikasi sama entah itu 1 orang atau misalnya 2 orang atau misalnya tentang public speaking itu sendiri tadi. Persiapan ini termasuk 5W1H. Mungkin kalian juga udah sering dengar ya 5W1H. 5W1H tentang apa? Tentang gagasan yang akan kalian sampaikan. Yang pertama what? Ya what tentunya apa yang ingin kalian sampaikan ya. Kalian harus kuasai itu apa yang ingin kalian sampaikan. Terus habis itu where? Di mana kalian bakal nyampein hal itu? Apakah kalian akan di Zoom atau misalnya kalian akan berdiri di depan banyak orang atau misalnya kalian akan di ruang private? Itu akan jadi berbeda gitu. Misalnya persiapan-persiapannya, terus apa aja yang nanti harus kalian ya itu tadi persiapkan atau misalnya harus kalian omongin itu tuh bakal berbeda. Habis itu when atau misalnya kapan kamu bakal membicarakan hal tersebut. Habis itu who, ini penting banget sebenarnya. Who ini penting banget. Siapa yang audiens kamu tuh siapa? Siapa yang kamu ajak bicara? Itu penting banget kalian bisa milih kosakatanya, kalian harus sopan santunnya, kalian tahu formal atau enggaknya. Di who itu penting banget. Jadi jangan sampai kalian itu mau presentasi atau kalian itu mau public speaking, kalian mau berkomunikasi sama orang lain, tapi kalian nggak tahu siapa yang mau kalian ajak omong. Karena bakal beda banget artikulasi, itu tadi ya, dari kosakata, itu tuh bakal beda banget dari persiapan-persiapan kalian. Jangan sampai kalian nyiapinnya teks untuk maba-maba, tapi ternyata yang kalian presentasiin atau audiens kalian itu tuh ternyata guru-guru atau dosen-dosen besar kayak gitu, atau misalnya ternyata Pak Rektor kayak gitu kan, nggak mungkin kan, Bu Rektor, sorry. Terus habis itu yang kelima adalah why. Why itu kenapa kamu perlu membawakan materi tersebut. Kamu harus tahu urgensinya apa itu tadi, terus apa sebenarnya yang mereka harapkan dari kamu saat kamu itu mempresentasikan hal tersebut, saat kamu memberikan gagasan tersebut, saat kamu mengkomunikasikan hal tersebut, sama yang terakhir itu adalah how, atau bagaimana cara kamu menyampaikan hal tersebut, kayak gitu. Terus habis itu setelah kalian persiapan 5W1H tadi adalah berlatih. Berlatih ini kayak berlatih itu bakal benar-benar bikin kalian jadi jadi perfect lah istilahnya. Karena nggak mungkin ada seseorang yang
tanpa berlatih, terus dia tiba-tiba bisa gitu, dia tiba-tiba jago, nggak ada. Anak bayi aja harus merangkak dulu, habis itu bahkan anak bayi itu sebelum dia bisa berlari harus merangkak dulu, berjalan dulu, terus dia jatuh dulu. Makanya berlatih itu penting banget. Berlatih di mana ya? Berlatih di depan kaca, atau misalnya kalian berlatih nih ya, aku tuh sekarang tuh juga masih berlatih gitu. Maksudnya semua orang tuh sebenarnya ini dalam proses berlatih gitu kan, untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Itu penting banget sampai kalian ngerasa, wah gue udah paling jago nih kayak gini. Tapi kan nggak akan pernah ya, kita nggak akan pernah ngerasa kita paling jago. Makanya dari itu kita harus terus berlatih kayak gitu. Terus habis itu menurut aku bawa catatan itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian mau public speaking, kalian bawa catatan cue card kayak gitu ya. Kalau misalnya MC biasanya bawa cue card, atau misalnya moderator bawa cue card, atau bahkan yang si pembicaranya juga bawa cue card, itu nggak apa-apa banget. Kalau misalnya kalian emang mau bikin teks script, itu juga nggak apa-apa, tapi asalkan kalian bisa ngebawain itu tuh dengan bahasa kalian sendiri. Itu kan sebenarnya lebih ke gimana kalian gimana kalian menginterpretasikan dari bacaan tersebut terus ke pembicaraan kalian gitu kan. Tapi menurut aku itu nggak apa-apa, biar kalian ingat gitu, oh habis ini harus ngomong ini, habis ini harus ngomong ini, kayak gitu, itu tuh nggak apa-apa banget. Jadi jangan sampai kalian ngerasa kayak, oh aku udah nggak boleh bawa catatan, nanti naik ke atas panggung kalau ngelihat catatan kesannya jadi kayak nggak profesional, nggak juga gitu. Malah itu tuh bisa ngebantu kalian kan, daripada kalian tuh tiba-tiba blank dan nggak tahu harus ngomong apa. Makanya jadi nggak bawa catatan tuh nggak apa-apa. Terus habis itu nggak apa-apa kalau kalian salah. Kalian harus tahu bahwa kalian nggak apa-apa kalau salah. Jadi kayak kalian harus punya pemikiran kayak, oke, ini aku akan menampilkan yang terbaik, tapi kalaupun nanti salah, itu udah di luar kendali aku. Selama kita itu udah berusaha sebisa kita, apakah nanti hasilnya akan baik ataupun buruk, itu udah bukan kendali kita lagi gitu kan. Makanya dari situ kalian harus penting banget buat kalian nggak perlu khawatir kalaupun kalian salah. Manusia ini nggak ada yang sempurna, dan orang lain juga bakal mikir kayak, ya udah gitu, kita juga banyak salah, ya orang lain juga nggak apa-apa gitu untuk banyak salah gitu kan. Terus habis itu adalah perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini penting. Nih kayak misalnya aku ngomong nih sambil kayak gini gitu kan, itu tuh lebih enak dilihatnya. Harusnya ya, bener nggak sih Kang sebenarnya? Kalau aku sih sebenarnya ngelihatnya Betul, kayak Kak. gitu. Kalau misalnya aku ngelihat orang lain lagi public speaking, terus dia cuma diem berdiri tegak, tanpa dia memainkan tangannya, atau misalnya tanpa dia melemaskan tubuhnya, atau misalnya dia tuh terlalu banyak gerak, itu juga bakal terlalu mengganggu gitu kan. Makanya kalian penting banget untuk memperhatikan bahasa tubuh, kayak gitu. Dari aku segitu sih kalau yang itu. Baik, menarik sekali ya Teh ya. Jadi hal yang menarik dari aku, dari apa yang udah Teh Azika sampaikan itu, bagaimana kita berproses, bagaimana kita berprogres untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya Teh ya. Dari mulai persiapan, latihan, dan juga yang lain sebagainya, dari mulai catatan dan lain-lain juga ya Teh ya, untuk membantu kita ketika kita berkomunikasi, menyampaikan gagasan yang ingin kita sampaikan, apalagi ketika kita berbicara di depan umum ya Teh ya. Nah Teh, untuk pertanyaan kesimpulan nih, sebenarnya ini udah dibahas berkali-kali nih ya Teh oleh kita, terutama oleh Teh Azika tentunya di pematerian kali ini tentang etika nih Teh, etika dalam berkomunikasi. Menurut Teh Azika nih, poin etika yang paling penting nih sebagai kesimpulan dari pematerian ini apa aja dalam berkomunikasi, etika dalam berkomunikasi, maaf. Oke, ini sebenarnya balik lagi ya Kang, yang dari tadi aku sebutin, Betul. yaitu adalah empati. Empati ini empati ini sebenarnya banyak kayak cabangnya. Kalau dari komunikasi ini menurut aku mulai dari salam assalamualaikum, atau misalnya kita menyapa gitu ya, salam sapa kayak gitu. Terus senyum tuh penting banget juga untuk yang tadi menghadirkan kesan yang positif itu tadi. Terus senyum itu juga bikin kita tuh ngerasa dihargain kan sama orang lain. Misalnya, maksudnya kalau misalnya orang lain tuh senyum ke kita kan bakal ngerasa kita dihargain sama orang lain. Begitu juga dengan orang lain, kalau kita senyum, misalnya kita emang sopan, kita emang menghargai mereka kayak gitu kan. Dan kalau nggak senyum itu emang nggak enak gitu kita dilihatnya. Habis itu juga termasuk empati itu termasuk penyebutan nama. Penyebutan nama itu penting juga, kenapa? Biar orang lain tuh ngerasa, sebenarnya sama sih, ini kan intinya adalah empati ya. Biar orang lain itu ngerasa bahwa kita itu menghargai mereka, kita itu peduli sama mereka, kita itu tahu mereka tuh ada gitu. Dengan cara kita menyebutkan nama tuh akan lebih enak kita tektokannya sama mereka.
Terus habis itu magic word 3 magic word yang kalian tahu, kalian pasti tahu kan ya. Yang pertama adalah tolong, terima kasih, dan juga maaf. Menurut aku ini penting banget untuk berkomunikasi, entah itu public speaking, atau misalnya person to person, 2 orang, atau misalnya ya pokoknya di ruang private atau di ruang publik kayak gitu tuh penting banget untuk ngucapin 3 kata magic itu tadi, 3 kata ajaib itu tadi. Balik lagi tujuannya untuk apa? Untuk kita menghadirkan rasa empati kepada orang lain. Terus habis itu yang penting juga menurut aku, dari si empati itu adalah jangan menyela. Jadi kalau misalnya orang lain lagi ngomong, jangan sampai kita kayak tiba-tiba motong di tengah-tengah, jadi mendingan kita dengerin dulu sampai habis, karena kita juga nggak tahu apakah gagasan yang kita ingin sampaikan ternyata udah disampaikan sama beliau gitu kan. Kayak gitu juga penting banget. Terus habis itu sebenarnya selain empati mungkin yang kedua paling penting to the point ya, Kang. Jadi apa yang kita sampaikan itu tadi jangan bertele-tele. Sebenarnya ini dari tadi udah aku recall terus. Empati dan juga to the point, kayak gitu kalau dari aku. Baik, jadi memang empati sih ya Teh ya, yang paling nomor satu banget ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita menempatkan diri yang udah kita mention dari awal pematerian sampai akhir pematerian ini. Nah, Betul. baik teman-teman, udah disampaikan juga sama Teh Azika berbagai macam ilmu baru bagi kita semua, baik itu tentang etika, bagaimana kita berkomunikasi yang efektif, bagaimana kita agar percaya diri untuk menyampaikan gagasan dan tampil di depan umum dan lain sebagainya. Nah, dari saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih untuk Teh Azika karena telah menyampaikan insight baru bagi kita semua. Jujur, saya juga belajar banyak dari pematerian ini dan semoga pematerian dan apa poin-poin yang telah disampaikan oleh Teh Azika ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Teh ya. Terutama bagi teman-teman mahasiswa baru Statistika 2021. Nah, sebelumnya setelah pematerian ini, jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh di-drop di kolom komentar video ini setelah di-upload ya. Dan selama dalam kurun waktu 3 hari dan akan dijawab oleh Teh Azika, juga akan dipublikasikan oleh tim panitia. Seperti itu ya Teh ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Teh Azika karena telah menyampaikan banyak insight baru bagi kita semua. Saya Farhat Gumelar pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan Tiara. Waduh, keren banget gak sih teman-teman mengenai materinya, bermanfaat banget dong untuk kita. Oke, jadi pastinya sekarang dari teman-teman 2021 udah paham dong mengenai materi dari skill komunikasi ini, dan aku juga berharap nih dari teman-teman nantinya bisa langsung nih diaplikasikan materi mengenai komunikasi ini tuh di kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan sebelum ditutup, aku ingin mengucapkan terima kasih juga nih kepada Teh Azika yang telah memberikan pematerian yang bermanfaat banget gitu ya. Jujur juga nih, gak cuma Kang Farhat, aku juga mendapatkan banyak materi gitu ya, banyak insight-insight baru gitu ya. Baik ini sekali lagi aku ucapin terima kasih nih untuk Teh Azika, Kang Farhat, dan Teh Firia, dan tentunya kepada teman-teman 2021. Dan untuk teman-teman 2021 yang masih kepo-kepo gitu ya mengenai materi skill komunikasi, kayak Kang Teh, aku pengen nanya lebih jauh lagi nih dari mengenai hal ini gitu ya. Boleh ditanya aja gitu ya langsung di kolom chat, nanti langsung dijawab gitu ya Teh sama Teh Azika gitu. Mungkin dari Teh Azika ada closing statement gitu Teh, boleh disampaikan kepada teman-teman 2021. Oke, makasih banyak sebelumnya ya buat panitia dan juga buat Bapak moderator ini, Kang Farhat, udah keren banget tadi. Sebenarnya untuk closing statement, aku sebenarnya pengen ngasih tahu aja, ya intinya adalah komunikasi itu penting banget buat kalian bertahan hidup. Jadi kalian harus mau belajar gitu tentang hal tersebut. Itu aja. Oke, makasih ya Teh Azika. Jadi kata Teh Azika belajar gitu ya guys, kita harus belajar kayak gitu. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung akhir durasi video gitu ya teman-teman. Aku Tiara, selaku MC, pamit undur diri. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dari aku. Selamat sore teman-teman. SPL 2021, Become a Digital Excel Skill for a Better Future. Dadah!